Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sweep, loft, dan juga cell pada Autodesk Inventor. Ya, di sini kita sudah ada 5 objek dan kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama untuk objek yang ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja. Oke, dan lalu kita pakai XY plane dulu ya. XY plane, kita buat line, misalkan di sini. Seperti biasa untuk dimensinya, silakan teman-teman yang menentukan sendiri ya. Yang penting langkahnya bisa diikuti di video ini. Oke, escape ya. Nah, setelah ini kita finish sketch. Lalu buat sketch baru, misalkan pakai YZ plane ya, pokoknya yang berlawanan dengan ini. Oke, YZ plane, new sketch. Oke, kita buat misalkan kalau ini lingkaran ya, kalau misalkan kita ingin buatnya persegi. Oke, kita buat persegi, misalkan 5 ke 5. Oke, perseginya 5 ke 5 ya. Kita escape, lalu untuk sweep bisa dipercepat, bisa Ctrl Shift S. Oke. Lalu select ininya, untuk mengisi ini select line yang kita buat tadi. Nah, maka jadinya seperti ini. Kita tinggal klik oke. Oke, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau seperti bentuk pipa, oke, kita buat misalkan bulat ya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita ganti circle ya. Misalkan 2. Oke, itu diameternya 2. Kita Ctrl Shift S. Dan klik pad yang tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Sangat mudah ya teman-teman untuk membuat seperti ini. Jadi kita nggak perlu buat lingkaran, extrude, terus buat lingkaran lagi, extrude di sini kelamaan ya. Kita langsung buat seperti ini. Oke, lanjut ke, nah, ini ada belok-beloknya. Masih sama pakai fungsi sweep, cuman sketch-nya yang mungkin berbeda gitu ya. Oke, kita buat aja. Kita hapus dulu yang ini. Oke, misalkan kita pakai XY plane lagi lah ya, XY plane lagi, new sketch. Oke, masih sama seperti buat garis, misalkan ke sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belok ke sini, ini kan sumbunya beda nih ke arah sana. Nah, teman-teman misalkan, kita lanjutkan dulu. Nah, finish sketch. Buat plane baru di sini. Oke, buat plane baru caranya ketik plane, YZ plane, dan klik di sini. Oke, klik di ujung line yang ini. Nah, baru kita putar dan new sketch. Iya, begitu ya. Baru ini bisa belok ke arah sini gitu. Kalau misalkan teman-teman mau langsung pakai art juga boleh misalkan, atau misalkan mau pakai line dulu silahkan, misalkan seperti ini. Terus kalau misalkan teman-teman mau nggak seperti ini gitu kan, tambah lagi plane-nya nggak apa-apa, plane lagi. Misalkan untuk ke arah berarti ke arah sini ya. Misalkan pakai XZ nih, XZ belum. Pakai XZ, klik di sini lagi di ujungnya. Nah, new sketch, baru teman-teman bisa buat misalkan pakai arc nih, biar ada lengkungannya. Misalkan seperti ini.
Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, nggak usah ditahan. Terus misalkan udah kita buat seperti ini aja dulu ya. Misalkan nah, jangan lupa kita pengen buat bentuk apa nih di sini ya. Kita buat plan lagi. Oke, finish dulu, lupa. Plan lagi. Klik ini di sini ya. Oke, kita misalkan bentuknya persegi. Misalkan ya sembarang aja lah ya. Lalu Ctrl Shift S agar lebih cepat. Nah, padnya kita klik. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misal ini tergantung teman-teman lah pokoknya. Yang penting plannya benar, terus bentuk awalnya itu di awal kita gambar garisnya. Yang penting langkah-langkahnya benar, masalah dimensi ataupun bentuk mau jalurnya kayak gimana itu terserah teman-teman. Itu palingnya. Oke. Terus kita lanjut ke ini ya. Trapesium yang 3D atau apa ya disebutnya prisma mungkin ya. Sama limas. Oke, kita buat. Ini biasa kita hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu semuanya. Oke. Sketch baru lagi. Kita buat tampak atas ya. Oke. Pertama kita buat persegi yang di bawahnya. Yang ini. Persegi yang di bawahnya dulu. Oke. Misalkan ukurannya 50 kali 50. Oke. Finish sketch. Lalu plan. Nah, di sini nih. Plan dan kita pakai plan yang sama, XZ. Cuman kita setelah klik XZ maka akan berwarna biru seperti ini. Kita tarik di sini sembarang. Nah, misalkan ukuran yang ketinggian yang kita inginkan adalah 50 juga. Oke, kita klik 50, enter. Baru kita bikin sketch di sini. Misalkan klik atau klik kanan, new sketch. Dan kita buat ya seperti ini, persegi yang kedua. 25 gitu ya. Finish sketch. Lalu kita Ctrl Shift L. Nah, Ctrl Shift L itu adalah fungsi untuk love ya. Yang ini. Biar lebih cepat. Ctrl Shift L. Kita klik ini dan kita klik ini. Maka jadilah trapesium atau apa ya, prisma ya. Prisma seperti ini. Oke. Saya kira ini lebih mudah ya daripada yang tadi. Oke, kita lanjut ke pembuatan yang keempat tentang limas. Oke. Kita hapus dulu ini. Kita hapus ini. Ini kita buat sketch baru. Pakai pandangan atas. Kita buat persegi untuk alasnya. Misalkan sama 50 kali 50. Ya. Finish sketch. Nah, plan lagi. Kalau tadi plan yang sama seperti ini. Nah, sekarang beda. Plan yang ini. Karena untuk ketinggiannya XY plane, kita klik new sketch XY plane di sini. Oke.
kita buat line di sini. Misalkan tingginya 50 juga lah ya. Oke. Nah, kita cukup buat seperti ini. Baru kita love lagi atau Ctrl Shift L biar lebih cepat. Nah, kita klik ini. Yang kedua kita klik ujung garis centerline yang tadi di sini yang ada hijaunya nih. Nah, maka akan langsung membentuk limas segi 4 ya. Oke. Kalau misalkan limas segitiga ya alasnya segitiga lagi. Nanti di tengahnya kita tarik garis lurus, baru kita bisa love. Gitu ya teman-teman. Saya anggap ini mudah untuk teman-teman. Dan kita lanjutkan ke, nah ini objek yang kelima. Oke, bagaimana caranya? Ini lumayan rumit juga ya kelihatannya. Oke, delete. Nah, untuk objek yang kelima, kita misalkan pakai pandangan samping ya. Kita coba pandangan samping. Kita lihat sebetulnya sama kayak ini. Langkah membuat sweep ini. Kita tarik garis line. Kita tarik line di sini misalkan ya bebas lah sejauh apa gitu. Oke. Lalu misalkan mau belok ke atas ya. Misalkan mau belok ke atas. Oke, seperti ini. Kalau misalkan di fillet juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan di fillet. Oke, fillet misalkan 10. Fillet misalkan 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan kita udah ada sketch seperti ini. Lalu finish sketch dan kita buat sketch baru. Oke, sketch baru ya. Kita buat sketch baru. Di sini XY plane ya. XY plane. Oke, sorry. XY plane. Kita buat lingkaran. Nah, misalkan 5 ya. Oke. Lalu kita buat, nah kan ini bisa kita lihat, yang ini lingkaran, yang ini persegi. Nah bedanya fungsi sweep, ini kita kalau awalnya lingkaran pasti ke lingkaran juga. Nah bagaimana caranya ini lingkaran tapi persegi akhirnya gitu kan. Kita buat sketch baru di sini. Kita buat plane. Kita pakai yang XY plane. Oke, XY plane, klik di sini. Nah, pastikan ini XY plane ya, yang berlawanan arah dengan garis ini. Oke, kita klik kanan di sini, new sketch, dan kita buat persegi di sini. Oke, misalkan 15. Oke, 15 kali 15 ya biar persegi. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita, oke ini nggak di tengah-tengah nih. Apa ya? Ya bisa kita move aja. Object geometry. Kita move. Oke, kita ulangi. Ini nggak di tengah-tengah ya. Oke, nah ini ya. Misalkan 15 kali 15. Oke. Ini ya. Kalau sudah kita Ctrl Shift Love. Nah, di sini kita panggil Ctrl Shift Love, baru kita klik perseginya. Lalu klik lingkarannya.
Nah, ini kan masih langsung seperti ini ya. Kalau kita mau ngikutin jalur ini, maka kita tinggal klik yang ini, area love, klik line-nya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat, mungkin ini dimensinya agak beda ya, tapi nggak apa-apa. Nanti ini sesuaikan aja dengan kemauan teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Dan gimana caranya kita bisa melubangi di sini? Tentu bukan extrude cut ya, soalnya kalau extrude cut dia nggak akan ngikutin jalur ini. Kalau kita extrude cut di sini pasti dia ke bawah, atau kita extrude cut di sini pasti dia lurus ke arah sini, gitu kan. Nah, gimana caranya kalau misalkan teman-teman mau melubangi tapi dengan bidang yang belok seperti ini? Maka ada fungsi di inventor, ini hilangin dulu ya, ada fungsi cell. Nah, cell ini untuk melubangi. Kita bisa klik di sini, face-nya, dan kita bisa klik di sini. Oke. Dan ini adalah thickness-nya. Misalkan thickness-nya ingin 0,5. Nah, maka dari ketebalan ini dan ketebalan ini akan sama 0,5, begitupun dalamnya. Nah, gitu ya. Begitupun dalamnya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar desain 3D menggunakan Autodesk Inventor. Dan selamat belajar, selamat mengotak-atik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.